Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah doa malam kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memelihara kehidupan kami, memberkati segala pekerjaan kami, bahkan memberikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara seiman kami. Walaupun kami di gereja, saudara-saudara kami berada di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kami, menjamah kami semua, tidak ada yang terkecuali untuk menyatukan roh kami, memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan padamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 795, Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, menyenangkan-Mu.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Jamah siap hati kami, layakkan kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami Yesus. Biar kami layak menyembah-Mu, luruskan setiap hati kami Tuhan. Jamah lidah bibir kami, biar kami terus memuliakan nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau
hati-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hati kami Tuhan. Engkau yang membentuk setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Yesus. Besar kasih-Mu, agunglah karya-Mu Tuhan. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasai kami semua, kuasai hati kami, kuasai pemikiran kami Tuhan, kuasai ruangan ini. Biar kami menyatukan roh kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus. Satukan roh kami Tuhan, satukan roh kami. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Yesus. Kau bertahta dalam pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, semua memuji Tuhan. Ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesehatan kami.
biar kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan campur tangan, baik untuk aparat pemerintah, kesehatan, juga aparat keamanan kita serahkan pada Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang ada. Kota kita juga kita serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang akan memberkati kota kita, sehingga kita semua boleh dengan leluasa beribadah, dengan leluasa kita menjalankan kehidupan kita. Kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Juga Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, biar mereka semakin dekat kepada Tuhan, membangun iman mereka semakin kuat dan kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun juga, dan mereka boleh semakin berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita juga berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja,
jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang dalam kota, di luar kota, kita doakan kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan anak-anak Tuhan, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan tempat ini. Dipersilahkan Bapak Paulus memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hari ini anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi hidup kami. Kami sungguh senantiasa belajar untuk bersyukur, sebab kami tahu bahwa Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa memelihara, menjaga, menyertai dan memberkati dalam seluruh kehidupan ini. Bapa, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan kembali untuk malam hari ini dapat berdoa bersama, menaikkan setiap pujian sembah kami kepada Tuhan. Bahkan kami juga sebentar menyatukan batin kami bersama untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Berkati Tuhan setiap pengharapan kami, sebab kami senantiasa belajar berharap dan berserah kepada Engkau. Menyerahkan seluruh pergumulan baik secara pribadi, terlebih Tuhan kami juga membawa pergumulan, bahkan apa yang menjadi kerinduan kami bagi bangsa ini. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan berkati kiranya pemerintahan dari pusat sampai daerah, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat, menteri, kabinet kerja, bahkan juga Tuhan para pejabat pemerintah tingkat pusat sampai kepada daerah. Tuhan tolong kiranya masih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong kiranya berkati bangsa kami, berkati kiranya kota, kabupaten kami, Tuhan pelihara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan gejolak-gejolak akibat pandemi yang ada, mulai ada banyak pemutusan hubungan kerja, ada juga mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dan lain sebagainya, baik juga untuk stabilitas keamanan, politik, sosial dan budaya. Tuhan, kami tetap berharap sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi bagi para pemimpin kami untuk dapat mengatur bangsa ini. Memberkati aparat keamanan, TNI Polri yang terus berjaga, baik mereka-mereka yang ada di kota, di desa, mereka yang ada di pulau yang terluar, yang terpencil, terdalam. Tuhan tolong kiranya berkati mereka semua dengan tugas dan bagiannya untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati juga para medis, mereka-mereka yang berjuang di garda depan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka dengan sukacita, berkati dengan kesehatan, kekuatan, bahkan penghiburan. Mereka yang bekerja begitu giat, memelihara, menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, bahkan tidak sedikit para aparat medis juga mereka yang terjangkit dan akhirnya ada yang meninggal. Tuhan tolong kiranya, Tuhan jagai mereka, biar semua dapat dikerjakan dengan baik. Pandemi ini dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan, kerjasama dari seluruh pemerintahan yang ada. Tuhan tolong supaya kami boleh dapat kembali hidup di dalam kemurahan-Mu, terlebih kami ada dalam kehidupan yang baru, di dalam new normal ini. Sebagai bagian dari masyarakat, kami juga tetap mengikuti aturan-aturan dari protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh bangsa, oleh pemerintah kami, untuk memakai masker, untuk menjaga jarak,
menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tuhan tolong semuanya, bahkan kami juga berusaha untuk menjaga kesehatan, baik secara fisik kami, agar semua dapat tertangani dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa agar pemerintahan kami Tuhan berkati, bahkan juga untuk pemerintahan Kabupaten kami Lamongan ini. Pak, sebentar di bulan Desember akan mengadakan pemilihan bupati, wakil bupati, bahkan juga untuk daerah-daerah yang lain. Tuhan tolong, Tuhan berikan keamanan, Tuhan berikan kedamaian, mereka-mereka bakal calon bupati dan wakil bupati, siapapun mereka, Tuhan tolong kiranya biar visi mereka, misi mereka dalam membangun masyarakat kabupaten ini untuk lebih makmur, untuk lebih bahagia, sehingga Tuhan kelak siapapun yang akan memimpin kabupaten ini, Tuhan akan memberkati dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga terus mohonkan kemurahan-Mu, biar seluruh keberadaan dari umat-Mu yang ada, baik di Lamongan, baik yang di luar kota, Tuhan berkati. Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada. Tuhan memberkati untuk pekerjaan anak-anak Tuhan, memberkati usaha mereka, memberkati penghidupan mereka. Tuhan pelihara dalam kasih-Mu, terlebih iman dan kesetiaan kami bersama, agar dalam hidup ini kami senantiasa berharap kepada Engkau. Tuhan tolong kiranya, baik mereka yang lanjut usia, Tuhan berkati, memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, mereka-mereka yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan-persoalan di bidang apapun, Tuhan Kau berikan jalan keluar, berikan kemenangan dan pengharapan. Biar hanya kami berharap hanya kepada Yesus Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan hidup kami bersama. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami dimanapun berada, yang dalam kehidupan mereka hari-hari ini sedang terbaring sakit, atau bahkan mereka sedang mengalami proses pemulihan kesehatan. Tuhan pelihara, Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali sehingga dengan tubuh yang sehat, kembali dapat beraktivitas, terlebih dapat membangun iman dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jam-jam ibadah. Kami terus mohon akan campur tangan Tuhan, mulai dari ibadah doa pagi di gereja setiap hari Senin sampai Sabtu, untuk ibadah doa malam secara online setiap hari Senin, Selasa, Kamis, sampai dengan Sabtu juga Tuhan berkati. Biar wadah ini boleh kami pakai bersama, untuk kami seia sekata, sehati untuk berdoa, mohon belas kasih Tuhan yang akan mengatur seluruh kehidupan kita bersama di dalam memelihara iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih untuk ibadah pemuda, Tuhan berkati ibadah wanita untuk setiap Jumat kedua dan keempat juga Tuhan berkati. Terlebih juga Tuhan untuk ibadah raya Minggu, mulai beberapa waktu ini sudah ditambah untuk jamnya menjadi 3 kali, yang berguna untuk mengatur pergerakan dari anak-anak Tuhan yang hadir agar tidak berdesak-desakan, namun mengikuti protokol kesehatan, biar mereka tidak hanya datang di jam 6 pagi, namun juga bisa bergeser ke jam 9 atau bahkan ke jam 5 sore. Tuhan tolong biar apa yang kami bersama pikirkan untuk saling menjaga kesehatan bersama, sehingga kami dengan tubuh yang sehat, kami pun dapat beribadah dengan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala,
memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, baik di bidang apapun Tuhan urapi dalam kemurahan Tuhan, bahkan memberkati semua dalam limpahan kasih-Mu, agar kami semakin mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa bagi kami bersama yang malam hari ini kami bisa mengikuti dalam ibadah doa malam secara online, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati kami bersama agar kami lebih lagi mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini juga kami sebentar akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami semua yang boleh mendengarkannya untuk boleh kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami, dan kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama mengikuti doa malam pada malam hari ini. Kiranya semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mempungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan, pada sore malam hari ini firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang kelima ini sedang digenapi. Saya percaya setiap firman Tuhan itu selalu up to date. Nanti berapa tahun lagi pun pasti firman Tuhan ini akan digenapi dan semakin sulit, dan semakin sulit. Sebelum kasus pandemi corona ini pun dunia ekonomi atau dunia apapun juga rasa-rasanya sudah semakin sukar, semakin sulit. Banyak pengusaha-pengusaha yang sudah banyak mengeluh, sambat, dan lain sebagainya. Kalau dulu, zaman dulu, saya buka fotokopi itu ya, kira-kira kerja fotokopi itu kalau waktunya pas pembagian ijazah, itu saya sampai lembur-lembur. Tapi saat-saat sekarang seperti ini, setiap sekolahan sudah punya koperasi dan sudah punya mesin fotokopi. Artinya apa? Dalam segi usaha, bidang usaha pun akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Ditambah dengan adanya pandemi corona ini. Tadi juga disinggung dalam doa, jika banyak ada yang pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya, udah pasti pemasukan itu pasti akan berkurang. Dan lebih-lebih pengeluaran itu akan bertambah. Coba bayangkan yang dulunya enggak pernah beli masker, sekarang setiap berapa hari sekali harus beli masker, ganti masker, setiap hari ganti masker. Dulu cuci tangan mungkin sekali 2 kali, sekarang setiap habis kegiatan apa, habis pegang apa, kita harus pakai cuci tangan, pakai sabun. Otomatis sabunnya juga akan tambah belinya, jumlahnya dan lain sebagainya. Enggak cuma itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin
untuk menjaga kesehatan kita pasti akan ditambahi beli vitamin C dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya firman Tuhan ini jelas-jelas dan sungguh-sungguh tergenapi. Ayat yang pertama, itu tadi ya, semakin sukar. Ya, ayat yang kedua maksudnya, ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wah, kalau sudah firman Tuhan ngomong gini, wah kebetulan sekali. Firman Tuhan bisa dibuat sembunyi atas keegoan kita. Artinya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau misalnya dulu kita pelit, kita ego, kita selalu mementingkan diri sendiri, mungkin orang masih kelihatan. Tapi dengan adanya pandemi corona ini, kita bisa bersembunyi, ego kita bisa bersembunyi di dalam kasus kejadian seperti pandemi ini. Nah, kalau misalnya ada teman yang mengalami kesulitan, datang kepada kita, atau mungkin ada jemaat yang mengalami kesusahan, kita mulai gerakkan mereka untuk urunan dan lain sebagainya, mungkin ngomongnya bisa begini, bisa alasan. Waduh, keadaannya seperti ini ya. Aku sendiri mungkin juga dalam keadaan kekurangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya sendiri kalau ada orang yang biasanya datang minta sumbangan, saya ngomong juga, saya terus terang, apalagi saya sudah tahu pasti bahwa sumbangan-sumbangan itu dalam tanda kutip tidak benar. Saya selalu ngomong, Pak, situasinya kayak gini, sepurane Pak. Ini artinya bisa bersembunyi dengan keegoan kita itu dengan kasus adanya pandemi corona, karena kesulitan semakin sulit. Tetapi mari kita sama-sama belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang berikutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kita tahu banyak, kalau kita baca berita, baik itu secara elektronik, WA, atau televisi, dan lain sebagainya, banyak kejadian di mana orang-orang banyak yang semakin menyombongkan diri. Dia berani tampil tidak pakai masker, udah gitu ditegur, malah marah-marah. Itu artinya jelas bahwa itu adalah orang sombong. Bukan cuma sombong, tapi menyombongkan diri. Sebetulnya kalau kita mau taat, semua masalah itu akan mudah teratasi dan mungkin penyebarannya tidak semakin berat seperti saat ini. Tetapi orang pada umumnya semakin menyombongkan diri. Ciri-ciri orang menyombongkan diri sudah banyak pernah saya sampaikan. Salah satunya juga orang yang tidak mau taat kepada aturan. Itu adalah orang yang sombong, bahkan menyombongkan diri. Karena apa? Karena merasa bahwa dia lebih benar. Apa yang dia lakukan, dia lebih benar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, firman Tuhan sekali lagi sedang dan sangat amat digenapi pada saat-saat seperti ini. Ayat 2 bagian B dan sampai dengan ayat yang kelima, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah ini, baru aja sebelum saya tadi masuk ke gereja, ada WA ditunjukkan, ada berita anak wanita usia 19 tahun berani membunuh ibunya kandung sendiri. Dan bahkan ditusuk-tusuk sampai 17 kali atau berapa 15 kali tadi ya. Setelah itu waktu diwawancarai di shooting, maksudnya waktu di hadapan penyidik di shooting itu justru ketawa-ketawa. Artinya orang-orang yang seperti ini jelas mereka sudah memberontak kepada orang tua dan bahkan tidak bisa mengasihi, tidak tahu berterima kasih. Ayat-ayat berikutnya semuanya tergenapi semuanya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, soal fitnah ini kalau pada saat-saat musim tahun-tahun politik ini seringkali terjadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Persoalan demi persoalan boleh terjadi. Perubahan dunia demi perubahan dunia boleh terjadi. Tetapi bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ayat yang kelima, bagian yang terakhir sudah jelas dikatakan, jauhilah mereka itu. Artinya apa? Artinya jangan kita ikut-ikutan mereka. Kita harus beda, tampil beda dengan mereka. Bahkan ayat yang kelima tadi jauhilah, dan kita coba baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tegas mengajarkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia boleh berubah, situasi dunia boleh berubah seberubah-berubahnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi serupa. Jangan pernah menjadi serupa dengan dunia. Artinya kita harus tetap, ayat berikutnya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Justru kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang dulunya mungkin hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, justru harus berubah oleh pembaruan budimu. Budi, saya baca di Google, budi itu ada gabungannya, biasanya budi pekerti, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya kesadaran dan pengertian hidup ini untuk berbuat sesuatu yang baik, atau penampilan perilaku aktualisasi yang baik. Celakanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru pelajaran yang dulu ada budi pekerti di sekolah-sekolah, tetapi sekarang justru sudah tidak ada lagi. Bahayanya kehidupan anak-anak sekarang justru dalam hal budi pengertian, atau paling mudahnya adalah sopan santun. Saya sering menjumpai pada saat makan di depot atau di warung gitu ya. Kadang-kadang waktu saya datang sudah ada orang yang makan. Kebetulan kursinya, tempatnya tinggal beberapa tempat itu dan saya duduk di sebelahnya. Orang yang makan di sebelah saya waktu saya datang, dengan nyamannya mereka makan tanpa ngomong, Pak mari Pak ya gitu. Biasanya kan gitu ya. Kalau zaman dulu orang-orang pasti hidup sopan santun itu pasti ada. Pengajaran budi pekerti itu ada. Tetapi zaman sekarang sepertinya sudah layu. Bahkan kalau waktu saya sudah dilayani, justru saya waktu mau makan saya ngomong sama sebelah saya, wah salah tingkah semua mereka. Oh iya Pak, monggo Pak. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kita harus berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang perlu kita lakukan. Karena kehidupan kita adalah hidup yang sungguh-sungguh harus tampil beda. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat baik. Nah, ini harus tampil beda. Kita sebagai anak-anak Tuhan sekali lagi harus berubah dalam pembaruan budi dan tampil beda. Kalau orang lain boleh berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik, itu hal yang biasa. Tetapi justru kita harus sebaliknya. Kita harus berbuat baik kepada siapapun juga, walaupun mungkin orang itu telah menyakiti hati kita. Ayat yang ke-27 lebih jelas lagi.
Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau orang dibenci, balas membenci, itu dunia. Kalau orang jahat dibalas jahat, itu orang dunia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, justru orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang dunia. Firman Tuhan jelas dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan ini juga sudah dengan tegas bahwa kita harus keluar dan sudah Tuhan keluarkan dari kegelapan untuk menuju kepada terang yang ajaib. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 juga dikatakan, kita adalah terang dunia. Ke ayat yang tadi aja, 1 Petrus yang kedua. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahkan kita adalah umat-umat pilihan Allah. Umat-umat yang sudah dipilih dari kegelapan menuju kepada yang terangnya yang ajaib. Kalau kita sudah mendapatkan keselamatan dan kita menjadi terang dunia, janganlah pernah kita meninggalkan atau menghilangkan terang itu. Justru terang itulah yang harus memberi penerangan kepada kegelapan. Tidak ada ceritanya terang itu kalah dengan kegelapan. Tetapi kegelapan itulah yang harus menang. Kegelapan itulah yang harus kita kalahkan dengan terang kita. Coba bayangkan kalau waktu kita gelap dalam keadaan kegelapan, kalau ada sinar sedikit terang, pasti gelap itu akan hilang. Saya teringat waktu dulu saya zaman waktu masih cetak foto hitam putih, di kamar gelap itu, semuanya gelap, gulita, tidak ada cahaya satupun. Tetapi begitu sudah mulai ada cahaya, gitu ya, mata rasanya biar gitu, terang sekali. Jadi tidak ada istilahnya terang itu kalah dengan kegelapan. Tetapi justru kegelapanlah harus dikalahkan oleh terang. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai terang-terang dunia, jadilah terang itu kepada dunia, apalagi saat-saat seperti ini. Mari kita tetap menjadi terang dunia di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang 49 ayat yang ke-6 juga dengan tegas mengatakan demikian. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai kepada ujung bumi. Tidak cukup untuk menjadi hamba Allah, tetapi Tuhan menghendaki kita semua untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Melalui kehidupan kita untuk menjadi terang dunia ini, saya yakin dan percaya, berita keselamatan itu pasti akan tersiar ke seluruh dunia. Apalagi saat-saat seperti ini, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, dengan adanya pandemi corona ini, justru berita firman Tuhan akan jauh didengar kepada seluruh banyak orang di seluruh dunia. Saya sangat setuju dengan adanya online ini. Bahkan semua orang yang belum percaya pun, ya siapa tahu pas notol-notol YouTube terus muncul
Wah, pemberitaan firman Tuhan. Dan dengan adanya COVID-19 ini, YouTube itu dipenuhi dengan online, ibadah online. Firman Tuhan yang online dan semuanya serba online. Bahkan saya juga dapat tanggapan waktu saya tidak pernah nge-share, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pelayanan dimanapun saya tidak pernah nge-share supaya tontonan ini loh aku menyampaikan firman Tuhan, enggak. Tetapi suatu saat saya kaget, loh kok ada yang ngasih komen di WA. Terus ngomong, wah gini-gini aku selalu mengikuti kamu loh, gini-gini dan lain sebagainya. Puji Tuhan, biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi intinya, firman Tuhan justru dalam kesulitan saat seperti pandemi corona ini, justru firman Tuhan semakin tersiar untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan. Mari bagi kita semuanya yang sudah merasakan keselamatan dari Tuhan, sudah mendapatkan pengampunan dosa, dan kita sudah dijadikan terang dunia, mari nyalakanlah terang itu selalu terlebih pada saat-saat kegelapan saat seperti ini, atau pada saat kesulitan-kesulitan seperti ini. Mari kita sama-sama menyaksikan bahwa kasih Allah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada ini, justru dalam keadaan situasi seperti saat ini, harusnya gereja itu menjadi jawaban bagi dunia. Gereja menjadi jawaban dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan boleh diberitakan melalui kehidupan kita. Saya pernah menyampaikan juga dan sering disampaikan bahwa kita inilah adalah Injil-Injil yang terbuka, yang selalu dibaca oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melihat kehidupan kita, mereka semuanya melihat terangnya Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan ujung-ujungnya mari supaya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan juga. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 juga mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang, sekali lagi kita sebagai anak-anak terang. Mari kita pancarkan terang itu. Firman Tuhan juga ada mengatakan terang tidak mungkin disimpan di dalam di bawah gantang, tetapi harus tampil di dalam kegelapan. Saya rindu mungkin suatu saat, walaupun situasi seperti ini, mari kita sama-sama berdoa supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, boleh menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan terang yang mengalami kegelapan ini. Mari kita sama-sama berdoa supaya semuanya boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Ini lebih cocok untuk kaum muda, biarlah ini juga menjadi nasihat bagi kaum muda supaya hidupnya berhati-hati lagi dalam menghadapi kehidupan ini. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Walaupun ada kegelapan terjadi di dalam sekitar kita, tetap kita harus memancarkan terang itu. Supaya kegelapan itu boleh sirna. Terlebih masalah untuk kaum muda dalam hal ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya kalau kita saatnya akan mencari pasangan hidup dalam kehidupan kita, carilah pasangan yang seimbang. Yaitu sama-sama menjadi anak terang. Supaya hidup saudara tidak terpengaruh dan bahkan justru hidup kita yang harus mempengaruhi sebagai terang dan garam dunia. Garam itu tidak cuma untuk bisa mengawetkan makanan.
Saya baru aja praktek kemarin ada di WA juga mengatakan bahwa garam itu bisa menghemat untuk sabun cuci. Yang sabun cuci piring itu yang biasanya cuma 800 gram ditambahi garam 200 gram itu bisa jadi 5 liter. Saya sudah membuktikan dan mempraktekannya. Ternyata benar-benar terjadi. Kalau Tuhan memberikan analogi di dalam Alkitab pasti luar biasa. Pasti ada artinya. Oleh sebab itu marilah kita menjadi terang dan garam dunia. Untuk menerangi dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Dan menggarami dunia yang semakin hari semakin juga mengalami gradasi dalam hal moral dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama gumulkan dalam doa supaya gereja-gereja Tuhan menjadi jawaban bagi dunia yang mengalami kegelapan. Bagi dunia yang saat ini mengalami masalah COVID Corona ini dan mengalami kesulitan demi kesulitan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh tetap beribadah, doa malam dan penyembahan. Walaupun dengan cara online pun kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya ada rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Supaya firman Tuhan lebih luas lagi untuk diberitakan sampai ke ujung bumi. Sehingga kami boleh menjadi terang-Mu Bapa. Kami boleh menerangi setiap masalah demi masalah, kegelapan demi kegelapan yang ada dalam dunia ini. Sehingga mereka boleh melihat terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Dan mereka semua mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan boleh mendapatkan terang yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online doa malam pada malam hari ini. Baik yang di gereja maupun yang di rumah, kiranya Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Baik secara jasmani, terlebih berkat secara rohani Tuhan. Sehingga damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Doa malam hari ini telah selesai. Doa malam akan dilanjutkan hari Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu. Pukul 5:30 sore akan disiarkan secara online. Untuk ibadah raya besok pagi pukul 6, pukul 6 yang pertama pukul 6, yang kedua pukul 9, yang ketiga pukul 5 sore. Supaya dipecah, tidak ada kerumunan yang terlalu banyak. Sehingga kita boleh mentaati aturan demi aturan yang ada untuk boleh melawan atau membantu pemerintah. Minimal kita membantu pemerintah untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.